Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kami yang baik hatinya, ada 3 penyebab seseorang menjadi tersesat. Yang pertama, karena ia tidak mendapatkan informasi. Yang kedua, karena ia mendapatkan informasi yang salah. Yang ketiga, karena ia terindoktrinasi, dicecari atau dijejali informasi-informasi yang salah secara masif dan terstruktur. Jadi sesat atau tidak sesat seseorang itu terkait erat dengan informasi yang ia peroleh. Karena itu agama ini juga disebut sebagai informasi. Nabi misalnya, Nabi itu kan disebut sebagai pembawa informasi atau berita. Jadi agama ini pada dasarnya adalah kumpulan informasi. Karena itulah ayat pertama itu menyuruh kita Iqra, bacalah. Kata-kata Iqra itu punya kaitan yang kuat dengan kemampuan kita memperoleh informasi atau kebenaran. Tentu level yang paling bagus itu adalah Bismi Rabbik. Jadi yang memang punya kebenaran yang levelnya hakiki. Ada ayat dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 6 yang membahas secara sangat spesifik tentang informasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'im fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jadi hai orang-orang yang beriman, ketika datang orang fasik kepadamu maka fatabayyanu. Jadi in ja'akum fasikum binaba'im fatabayyanu. Jadi kata-kata naba'im itu adalah berita. Kata-kata nabi diambil kata-kata naba'a ini. Jadi seseorang menjadi tersesat, yang pertama itu karena dia tidak memperoleh informasi. Yang kedua karena mendapat informasi yang salah. Agama itu merupakan kumpulan informasi. Kalau dia tidak memperoleh informasi, maka dia menjadi tersesat. Informasi itu bisa dalam bentuk teoritis atau informasi-informasi yang nilainya praktis. Informasi yang bernilai teoritis itu tentang tauhid misalnya atau teologis, konsep ketuhanan. Allah itu ada berapa misalkan begitu, kemudian sifat-sifatnya apa, itu semua tentang konsep tauhid. Kemudian ada level teoritis itu adalah tata cara penyembahan kepadanya. Jadi sebenarnya agama itu ada konsep tentang wujud, dan kemudian ada praktik bagaimana kita bisa menjangkau yang maha wujud ini. Jadi setelah wujud konsepsi secara teoritis itu benar, maka kita harus punya juga pengetahuan praktikal tentang bagaimana cara menjangkau wujud lewat berbagai amal soleh. Jadi amal soleh yang benar itu pasti akan membawa kita kepada Allah. Kalau kita tidak memperoleh informasi yang benar tentang ini atau salah informasinya, maka kita tidak akan pernah sampai kepada Allah. Itulah pentingnya pengetahuan tentang tauhid, syariat serta tarikat yang benar. Karena kalau tauhid itu tentang konsep ketuhanan yang benar, syariat tentang tata cara penyembahan, hukum-hukum umum yang benar tentang peribadatan, sedangkan tarikat itu secara spesifik adalah jalan yang halus yang harus ditempuh untuk sampai kepada Allah, dan itu harus benar pula. Karena itulah dalam agama maka kemudian perlu cek sumber informasi terhadap segala hal, termasuk sumber-sumber ayat dan riwayat yang benar. Validitas informasi harus benar. Makanya harus ada sanad teoritis yang benar, termasuk sanad ruhaniyah yang benar, sehingga kita tidak salah dalam memperoleh informasi. Begitu salah maka kita akan tersesat. Artinya berputar-putar, tidak akan pernah sampai kepada realitas yang sesungguhnya, kepada realitas mutlak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia. Jadi orang tersesat kalau tidak dapat informasi, tidak dapat berita yang benar, tidak dapat pengetahuan atau ilmu yang benar. Yang kedua, kalau informasi, pengetahuan atau ilmunya itu
salah. Maka kita harus belajar terus-menerus, harus iqra terus-menerus untuk bisa mencapai pengetahuan-pengetahuan yang benar ini. Itu level individual. Jadi begitu kita tidak memperoleh informasi, maka kita menjadi mengawang, tersesat kemana-mana. Dan yang terakhir itu penyebab seseorang tersesat adalah karena memang disesatkan secara sistematis lewat misleading information atau komunikasi informasi-informasi yang keliru. Jadi ada sistem syaitaniah yang bekerja di muka bumi ini dalam struktur politik, kekuasaan, dan berbagai otoritas yang sengaja mendesain informasi sehingga dengan tujuan tertentu disebarkan untuk menipu atau menjebak atau memfitnah orang lain. Jadi disembunyikan kebenaran-kebenaran dengan kepentingan tertentu, diedarkan supaya orang-orang menjadi punya persepsi, dipropagandakan, dilakukan framing sehingga publik itu punya cara berpikir yang sama dengan dia. Dan ini kasus besarnya kan terjadi yang sekarang kita lihat di Palestina. Bagaimana media besar dunia, kekuatan politik dunia, negara-negara besar dunia menutupi kebenaran yang sebenarnya yang terjadi di Palestina. Bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah bagaimana Zionisme tahun 48 masuk, selama 75 tahun ini melakukan penindasan, genosida, perampasan tanah dan hak-hak, melakukan pembunuhan, massacre terhadap penduduk asli Palestina yang sudah lama ada di situ. Tapi media secara bagus dan rapi menutupi ini. Sebenarnya orang Eropa itu jiwa kemanusiaannya tinggi. Mereka kalau tahu kebenaran pasti akan membela habis-habisan. Hanya saja ditutupi. Jadi media-media CNN, BBC, Fox News semuanya siang malam itu mempropagandakan bahwa yang teroris, yang jahat, yang tidak berperi kemanusiaan itu adalah Palestina. Itu contoh pada level dunia. Dan hal serupa bisa terjadi dalam otoritas manapun, apakah dilakukan oleh institusi-institusi dalam negara manapun, pada level nasional sampai ke lokal. Mereka coba melakukan framing misalnya, sehingga lalu membuat informasi-informasi yang bersifat politis, lalu menyebarkan itu sebagai hoax, membunuh karakter orang dan sebagainya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan lembaga-lembaga keagamaan juga bisa terjebak dengan pola-pola yang tidak benar ini. Jadi harus waspada betul, harus baik betul. Kalau pada level dunia Islam itu para ulama sudah berkumpul untuk mempersatukan perbedaan, menyatukan mazhab dan satu bahasa yang sama, meluruhkan ego masing-masing. Terkadang kita di level bawah masih pergi kemana-mana, ke kampung-kampung, ke sana kemari untuk melihat siapa yang salah, siapa yang sesat, siapa yang berbeda. Jadi spiritnya tidak sama yang di atas sana dengan di bawah sini. Sehingga dan bisa saja kalau ketika ini dibahas dalam satu institusi tertentu, dibuat keputusan-keputusan bahwa ini tidak benar, sesat, macam-macam, itu juga bisa akan menimbulkan kerusuhan dan macam-macam. Jadi terkadang secara institusi lah, secara struktural sesuatu itu disebut misleading. Usaha menyesatkan orang lain itu terjadi pada level institusi, dilakukan oleh para pengambil keputusan kebijakan. Dan ini yang paling berbahaya. Al-fitnatu asyaddu minal qatsli. Ini disebut bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, karena bisa menghilangkan nyawa banyak orang lewat sebuah keputusan yang kita anggap itu baik, padahal itu sebenarnya adalah misleading. Jadi keputusan yang baik itu biasanya selalu mendamaikan pertikaian. Tapi sebuah keputusan yang buruk itu malah membuat kerusuhan di tengah kedamaian yang ada. Dan itu yang harus dihindari oleh kita semua. Jangan menyebarkan hoax, jangan memfitnah, jangan menyebarkan informasi yang salah, jangan mengolah data untuk kepentingan sesaat, kelompok sendiri, atau untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya sangat pragmatis. Jadi
Semoga kita semua menjadi orang-orang yang aware akan informasi dan juga menjadi orang-orang yang baik, tidak menyebarkan informasi, memutuskan informasi secara keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.